Halo semuanya, kembali lagi di series pembelajaran Python dengan Ngode Santuy. Di bagian ini kita akan belajar tentang fungsi dalam bahasa pemrograman Python. Ini penting banget supaya kode kita nggak berantakan dan bisa digunakan berulang kali. Yuk kita mulai. Nah, pertama-tama kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan fungsi dalam bahasa pemrograman. Fungsi adalah blok code yang bisa dipanggil berkali-kali untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan fungsi, kita bisa memecah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, kalau sudah tahu pengertiannya, sekarang kita belajar cara membuat dan menggunakan fungsi di Python. Untuk membuat fungsi, kita bisa pakai kunci def, diikuti nama fungsi, tanda kurung, dan titik dua. Contohnya seperti ini. Oke. Mungkin kamu juga pernah dengar istilah prosedur. Tapi, apa bedanya sih dengan fungsi? Jadi, meskipun mirip, tapi ada perbedaan pentingnya loh. Fungsi itu mengembalikan nilai dengan return. Sedangkan prosedur hanya akan menjalankan aksi tanpa mengembalikan nilai. Contoh kode untuk fungsi adalah seperti ini. Sedangkan contoh untuk prosedur adalah seperti ini. Nah, Python juga punya fitur keren lainnya, yaitu default argument. Apa sih default argument itu? Jadi, default argument memungkinkan kita memanggil fungsi tanpa harus mengisi semua parameter, karena nilainya sudah default disetting dari awal. Contoh kode dari default argument adalah seperti ini. Oke, kita akan ngoding studi kasus hitung IPK mahasiswa. Yuk, mulai ngoding saja. Jadi, kita akan membuat function dengan nama hitung IPK. Lalu, di dalam function ini memiliki parameter nilai SKS, list. Dia akan menerima list item dari SKS, list. Nanti yang akan kita pelajari. Oke. Terus kita buat variabel total SKS yang isinya 0 terlebih dahulu, sama total bobot dan isinya 0 juga. Lalu kita buat perulangan dengan variabel nilai dan SKS di dalam nilai SKS list yang ada di parameter ini. SKS list. Lalu kita akan memuat ulang variabelnya, kita reassign gitu lah, kita ubah datanya. Total SKS sama dengan SKS yang ada di sini. Lalu kita reassign lagi si total bobotnya, mengubah datanya gitu. Total bobot tambah sama dengan nilai kali SKS. Lalu setelah perulangan selesai, dia akan nge-return total bobot dibagi total SKS. Nah, fungsinya sudah jadi, maka kita akan panggil aja nanti. Oke, kita buat dulu datanya terlebih dahulu menggunakan list. Oke, untuk list ini nanti kalian pelajari ya. Oke, kita buat dulu listnya dengan tanda kurung siku. Tanda kurung siku, lalu di isinya ada tuple. Nah, nanti tuple juga dipelajari nanti. Itu 3,5 dengan SKS-nya 3. Jadi si ini IP-nya atau nilainya lah. Terus yang 3 ini SKS-nya. Lalu kita buat lagi 4 titik 4,0, SKS-nya 3. Oke, lalu datanya sudah selesai. Terus kita manggil variabel IPK untuk manggil si fungsi hitung IPK-nya. Kita panggil dulu hitung IPK-nya, hitung IPK. Terus kita masukkan argumen si data ini. Data. Lalu kita print deh. Kita menampilkan output. IPK Anda, koma, terus kita panggil fungsi round. Ini biar membulatkan IPK-nya agar nggak koma-koma sekian-sekian jadi langsung to the point lah koma. IPK koma. Kita program dalam programnya.
3,75. Misal nih, kita mau nambah data lagi nih. Misal PK-nya 4. Terus SKS-nya berapa? Apakah hasilnya apakah sama atau berubah? Ya, beda ya hasilnya. Jadi dia hitung dari implementasikan function dari sini. Nah, kalian sudah pelajari nih tentang function. Jadi kalian sudah menggunakan function seperti function hitung PK. Terus kalian juga sudah menggunakan for loop nih yang kalian pelajari sebelumnya. Oke, sekian ini untuk codingnya. Sekarang kalian sudah bisa membuat dan menggunakan fungsi, mulai dari yang paling sederhana. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di next video.